Selamat siang buat kita semua. Di sini saya Gideon Lemban Gaul, mahasiswa Teologi Pematang Siantar. Istilah Pematang Siantar akan menerangkan apa yang dimaksud dalam Matius 27 ayat 50 sampai 53 mengenai siapakah orang-orang kudus. Kita akan melihat latar belakangnya. Di dalam Matius 27 ayat 52 sampai 53 yang berbunyi, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota-kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Matius 27 ayat 52 sampai 53 merupakan ayat-ayat yang sulit dipahami sehingga sering dipertanyakan oleh banyak pihak Muslim baik ataupun yang ateis. Kisah orang kudus yang telah meninggal bangkit dan masuk ke kota kudus dan menampakkan diri memang memiliki kesan misterius. Karena secara logis kisah itu merupakan seharusnya menggambarkan kota Yerusalem atau kota kudus. Dalam sejarah Yahudi yang ditulis Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama, bahkan sejarah Yahudi yang ditulis yang tidak tercatat dalam kitab Injil lainnya selain Matius. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa tulisan itu hanyalah tambahan belakang atau kisah yang harus dipahami secara logis atau metafora, bukan kisah faktual. Banyak yang mencium aroma fiksi pada Matius 27 ayat 53. Tiga Injil lain yang tidak menyebutkan dan Matius lupa melanjutkannya karena memberi informasi yang tanggung. Lalu kenapa peristiwa ini hanya disebutkan di dalam Injil Matius? Banyak ateis yang beranggapan bahwa Matius 27 ayat 53 adalah dongeng. Dengan demikian Alkitab juga adalah dongeng. Peristiwa dalam Matius 27 ayat 53 juga bertentangan dengan ayat Alkitab yang di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 yang berbunyi, dan debu akan kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Hal ini memperkuat tahyul dan mitos tentang adanya hantu dan arwah manusia yang telah mati. Perbedaan pendapat para ahli. Yang pertama, Matthew Henry 1714 Masehi. Tidak ada keraguan bahwa bangkitnya orang kudus yang telah meninggal dunia dan menampakkannya mereka di tengah-tengah kota adalah suatu mukjizat agung. Yesus Kristus telah menaklukkan, melucuti dan melumpuhkan maut melalui kematiannya. Bahkan orang-orang kudus yang bangkit kembali merupakan piala kemenangan salib Kristus atas segala kuasa maut. Yang kedua adalah Charles Burlingame White. Hanya Matius yang menjelaskan tentang kebangkitan orang-orang kudus, ayat 52. Pada ayat 53 menuliskan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Maksud keluar dari kubur adalah sesudah kebangkitan Yesus. Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati di dalam Kolose 1 ayat 18 dan 1 Korintus 15 ayat 20. Jadi ungkapan menampakkan diri kepada banyak orang berarti mereka menampakkan diri mereka kepada semua orang yang percaya di surga. Ini termasuk semua orang yang percaya dari zaman Habel dibunuh sampai pada waktu itu. Mereka semua berada di surga di dalam keadaan jiwa mereka, atau seperti Henok, Elia dan Musa yang berada di surga di dalam keadaan tubuh mereka yang sudah dibangkitkan. Pengertian ini bisa dipelajari lebih lanjut pada pengajaran tentang eskatologi atau second coming. Yang ketiga adalah Charles F. Pevier. Diperkirakan adalah mereka yang belum lama meninggal dan tampil di Yerusalem serta dikenal banyak orang. Jika orang kudus itu adalah mereka yang sudah lama meninggal seperti Abraham, Ishak dan para nabi perjanjian lama dan lain-lain. Wajah mereka tidak dikenal lagi. Dan di dalam literatur Pew
atau menurut pemandangan literatur, Mayer ente Commentaries di dalam Matius 27 ayat 53 mengatakan di dalam Jacob Davidson dalam buku yang dia menulis, tidaklah pasti apakah seperti yang dipikirkan sebagian orang. Mereka bangkit pada saat Kristus mati, lalu berpencar ke tempat lain tetapi tidak masuk ke kota sampai sesudah kebangkitannya. Atau seperti yang dipikirkan sebagian orang lainnya, meskipun makam mereka yang begitu luar biasa karena dibangun dan diperindah oleh kaum Farisi, kini menjadi porak-poranda karena gempa bumi. Mereka tidak kembali hidup dan bangkit sampai setelah kebangkitan Yesus, tetapi kemungkinan besar untuk mempersingkat cerita, di sini hanya disebutkan bahwa kuburan-kuburannya terbuka. Dan kita masuk ke bagian analisa konteks dekat. Yang pertama, tidak pasti apakah seperti yang dipikirkan sebagian orang. Mereka bangkit saat Kristus mati, lalu berpencar ke tempat lain, tetapi tidak masuk ke kota sampai sesudah kebangkitannya. Atau seperti yang dipikirkan sebagian orang, meskipun makam mereka yang begitu luar biasa karena dibangun dan diperindah oleh kaum Farisi, kini menjadi porak-poranda karena gempa bumi. Begitulah Allah meremehkan penghormatan palsu yang penuh kemunafikan itu. 2. Beberapa orang berpendapat bahwa mereka dibangkitkan hanya untuk menyaksikan kebangkitan Kristus dan setelah selesai melakukan kesaksian itu, mereka kembali ke dalam kuburan mereka. Tetapi akan lebih sesuai dengan kehormatan Kristus maupun orang-orang kudus itu, jika kita menganggap meskipun tidak dapat dibuktikan bahwa mereka bangkit seperti Kristus bangkit dan tidak akan pernah mati lagi, sehingga mereka juga ikut terangkat dan dalam kemuliaan bersama-sama dengannya. Tentu saja bagi mereka yang ikut ambil bagian dalam kebangkitan yang pertama, kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Analisa konteks jauh. Injil Matius berisi mengenai kisah kehidupan Yesus. Hal ini dimulai dari kelahirannya, pembaptisannya, pengajarannya sampai kepada kematiannya dan kebangkitannya, dan ditutup dengan amanat untuk menjadikan semua bangsa muridku. Matius 27 didahului oleh ringkasan pemberitahuan mengenai penderitaannya dan rencana pembunuhannya. Hal ini dinyatakan melalui pengkhianatan Yudas yang menjual Yesus kepada imam-imam kepala setelah perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Matius 28 setelah pasal 27 adalah kisah dari kebangkitan Yesus. Hari ketiga setelah kematiannya, ia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian menjelaskan mengenai dusta dari mahkamah agama untuk menutupi kebangkitan Yesus. Kisah ini kemudian ditutup dengan perintah untuk memberitakan Injil dan sekaligus kenaikan Yesus ke surga. Analisa historikal dan gramatikal. Penulis, para pakar modern meragukan bahwa penulis Injil Matius adalah Matius. Mereka mengatakan bahwa penulis Injil Matius sepertinya tergantung pada konteks dokumen yang disusun oleh seorang penulis, bukan rasul. John Drane yang mengatakan kepenulisan Injil ini masih anonim, dalam arti tidak menyatakan siapa penulisnya dengan pasti. Akan tetapi tradisi gereja mengatakan bahwa Injil Matius ditulis oleh Matius Lewi, seorang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus menjadi salah seorang dari ke-12 muridnya di dalam Matius 9 ayat 9. Hal ini juga didukung oleh bapak-bapak gereja yaitu Eusebius, Irenaeus, Origenes. Mereka mengatakan bahwa Matius menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Selain itu, bukti internal juga mendukung hal tersebut. Tahun penulisan, nubuatan tentang penghancuran Bait Allah dalam kitab-kitab Injil sinopsis diberi tempat yang utama. Para pakar sepakat bahwa Injil tersebut ditulis tidak jauh dari waktu penghancuran, yaitu sekitar tahun 70 Masehi oleh prajurit Roma. Tempat penulisannya. Mengenai tempat penulisan kitab ini, Tene berpendapat bahwa tempat penulisannya adalah di Antioquia. Groenen juga mengatakan bahwa tempat yang paling cocok dengan penulisan kitab ini adalah Syria, khususnya kota Antioquia di pantai Palestina. Tujuan penulisan, Suharyo mengatakan Injil Matius menjadi saksi dari sebuah proses ketika tradisi Yahudi Kristen meninggalkan ciri partikularismenya atau keterkaitannya pada hukum.
Dan kesimpulannya buat kita adalah berdasarkan penelitian di atas, saya menyimpulkan bahwa orang kudus adalah deskriptif dan bukan hanya puitis. Kisah itu benar-benar terjadi karena kebangkitan orang-orang mati dalam Alkitab bukanlah hal yang mustahil. Contohnya kebangkitan Lazarus. Dan tidak semua orang kudus dibangkitkan, tetapi hanya beberapa orang yang sesuai pilihan dan kedaulatan Tuhan. Dan ini mengindikasikan mereka yang mati pada masa itu bukan orang-orang pada masa perjanjian lama seperti para nabi, contohnya Musa. Demikianlah video tentang hermeneutik saya. Terima kasih.